Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas akuntansi ingin mepresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Akuntansi Koperasi dan Akuntansi Bank yang disusun oleh Ana Maghfirah, Ayu Windarti, Hestri Rizkia Meditasari, dan Siti Nurul Khaidah. Latar belakang masalah. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Prinsip-prinsip koperasi merupakan landasan pokok koperasi dalam menjalankan usahanya sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat. Prinsip-prinsip tersebut adalah kemandirian, keanggotaan bersifat terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggotanya. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi. Karakteristik koperasi yang membedakan dengan usaha lain adalah bahwa anggota koperasi memiliki identitas ganda, yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi. Dengan semakin berkembangnya kegiatan usaha koperasi, tuntutan agar pengelolaan koperasi dilaksanakan secara profesional akan semakin besar. Pengelolaan yang profesional memerlukan adanya sistem pertanggungjawaban yang baik dan informasi yang relevan serta dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan perencanaan dan pengendalian koperasi. Salah satu upaya tersebut adalah pengembangan dari sistem informasi yang diperlukan untuk menumbuhkan koperasi melalui akuntansi, khususnya merumuskan standar akuntansi keuangan untuk koperasi dalam penyusunan laporan keuangan. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka masalah-masalah yang diidentifikasi adalah 1. Bagaimana definisi akuntansi koperasi? 2. Bagaimana proses akuntansi koperasi? 3. Bagaimana tujuan dan kegunaan akuntansi koperasi? 4. Apa sajakah jenis-jenis koperasi? Kemudian tujuan pembuatan makalah. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui definisi akuntansi koperasi. Yang kedua, untuk mengetahui proses akuntansi koperasi. 3. Untuk mengetahui tujuan dan kegunaan akuntansi koperasi. 4. Untuk mengetahui perbedaan akuntansi koperasi dengan akuntansi bukan koperasi. Kelima, untuk mengetahui apa itu akuntansi perbankan. Dan keenam, untuk mengetahui apa sajakah jenis-jenis bank yang ada. Manfaat pembuatan makalah. Makalah ini diharapkan berguna bagi berbagai pihak. Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut. 1. Bagi penulis. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, memperluas pengetahuan dan memperoleh masukan tentang masalah yang diteliti, sehingga dapat diperoleh suatu gambaran perbandingan yang jelas mengenai kesesuaian fakta di lapangan dengan teori yang ada. Kedua, bagi pihak lain. Makalah ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi bagi pihak yang berkepentingan, khususnya untuk mengkaji topik yang berkaitan dengan masalah yang teliti. Bab 2. Pembahasan. Akuntansi koperasi. Definisi akuntansi koperasi. Akuntansi koperasi adalah suatu seni pencatatan, pengklarifikasian, pelaporan dan penafsiran laporan keuangan koperasi dalam satu periode tertentu. Periode tersebut mungkin bulanan, 3 bulan, 6 bulan, atau tahunan. Proses akuntansi koperasi. Proses akuntansi koperasi adalah sama dengan proses akuntansi bukan koperasi, yaitu suatu langkah atau tahapan yang harus dilakukan dalam menyusun laporan keuangan koperasi. Tahapan tersebut dimulai dari adanya bukti transaksi berupa nota, kwitansi, faktur jual, faktur beli, dan sebagainya. Cara pengisian jurnal tersebut adalah memasukkan
transaksi-transaksi beserta nilai transaksinya dari bukti transaksi dengan cara mendebit atau mengkredit perkiraan-perkiraan tertentu. Neraca adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi harta, hutang, dan modal koperasi pada suatu periode pembukuan tertentu. Pada umumnya, 1 tahun neraca bisa dijadikan dalam bentuk skontro atau dalam bentuk stafel, tergantung kebiasaan pembuatan laporan. Namun pada umumnya, neraca disusun dalam bentuk skontro karena dapat dilakukan 2 periode berturut-turut untuk mengetahui perkembangan perusahaan atau koperasi yang bersangkutan. Ada 3 komponen penting dalam neraca koperasi yaitu 1. Harta, 2. Hutang, 3. Ekuitas atau kekayaan. Harta adalah pos-pos yang memuat pengalokasian dana yang dikuasai oleh koperasi yang meliputi pos harta lancar, harta tetap, investasi jangka pendek, dan investasi jangka panjang. Hutang adalah sejumlah dana yang dikuasai koperasi yang bersumber dari pihak luar dan harus dikembalikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dalam kelompok ini juga termasuk dana yang berasal dari anggota seperti tabungan anggota. Ekuitas atau kekayaan bersih, sejumlah uang atau yang didapat disamakan dengan itu yang benar-benar milik koperasi. Modal dipupuk dan diperoleh dari simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan, donasi, dan modal penyertaan dari pihak luar. Selanjutnya untuk laporan arus kas. Di sini mewajibkan informasi arus kas yaitu mengenai perubahan kas yang meliputi saldo awal kas, sumber penerimaan kas, pengeluaran kas, dan saldo akhir kas pada periode tertentu. Laporan arus kas sendiri melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas koperasi, investasi, dan pendanaan. Ada beberapa istilah penting yang biasa digunakan untuk menyusun arus kas. Di antaranya 1. Kas yang terdiri dari saldo kas, cash on hand, and rekening giro. Selanjutnya, setara kas atau cash equivalent adalah investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek, dan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Selanjutnya untuk arus kas adalah arus kas masuk dan arus kas keluar kas atau setara kas. Selanjutnya aktivitas koperasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Selanjutnya aktivitas investasi adalah perolehan yang dan pelepasan aktiva jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Yang terakhir, aktivitas pendanaan atau financing adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman perusahaan. Yang kedua, akuntansi perbankan. Di sini pengertiannya akuntansi perbankan yaitu akuntansi adalah sesuatu kegiatan jasa berfungsi memberikan informasi kuantitatif yang umumnya dalam ukuran uang mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk penggunaan dalam pengambilan keputusan ekonomi sebagai dasar pemilih di antara beberapa alternatif. Kemudian jenis bank di Indonesia. Bank dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu bank dilihat dari fungsinya. 1. Bank sentral. Yang kedua, bank umum atau komersial bank. Selanjutnya, bank tabungan dan bank pembangunan atau development bank. Ialah bank yang dalam pengumpulan dananya, terutama penerimaan simpanan dalam bentuk deposito dan atau pengeluaran kertas berharga,
jangka menengah, dan panjang, serta dalam usaha terutama memberikan kredit jangka menengah dan jangka di bidang pembangunan. Selanjutnya, bank desa atau rural bank ialah bank yang menerima simpanan dalam bentuk uang dan natural seperti padi, jagung, dan lain sebagainya. Yang kedua, bank dilihat dari segi pemilikannya. 1. Bank milik negara, terdiri dari bank sentral atau Bank Indonesia. Kedua, bank-bank umum milik negara. Dan ketiga, bank tabungan negara. Yang keempat, Bank Pembangunan Indonesia. Lalu bank milik pemerintah daerah. Bank-bank milik swasta dibagi menjadi 3 macam, yaitu bank milik swasta nasional yang terbentuk dalam bank umum swasta, bank tabungan swasta, dan bank pembangunan swasta. Yang kedua, bank milik swasta asing yang terbentuk dalam bank umum asing, bank tabungan asing, dan bank pembangunan asing. Yang ketiga, kerjasama antara bank swasta nasional dan asing. Yang ketiga, bank koperasi merupakan bank yang permodalannya berasal dari perkumpulan-perkumpulan koperasi seperti halnya bank swasta dan bank asing swasta. Bank koperasi juga terbentuk dalam bank tabungan koperasi dan bank pembangunan koperasi. Persamaan dasar akuntansi perbankan. Pada dasarnya, kewajiban bank terdiri dari kewajiban terhadap pihak eksternal dan kewajiban terhadap pihak internal. Kewajiban kepada pihak eksternal adalah kewajiban kepada kreditur atau pemberi dana atau deposan. Sedangkan kewajiban kepada pihak internal adalah kewajiban kepada pemilik modal. Dengan demikian, maka persamaan yang dapat dikemukakan adalah aktiva sama dengan hutang plus modal. Bila bank melakukan aktivitas, akan memperoleh pendapatan dan pengeluaran biaya. Selisih pendapatan dan biaya merupakan laba bank. Laba bank merupakan komponen modal bank. Untuk itu, persamaannya adalah aktiva sama dengan hutang plus modal plus pendapatan dikurangi biaya, atau aktiva plus biaya sama dengan hutang plus modal plus pendapatan. Dengan persamaan dan gambaran rekening buku besar, maka dapat disimpulkan bahwa A. Setiap penambahan aktiva akan didebet dan pengurangan aktiva akan dikredit. B. Setiap penambahan biaya akan didebet dan setiap pengurangan biaya akan dikredit. C. Setiap peningkatan hutang akan dikredit dan setiap pelunasan hutang akan didebet. D. Setiap pertambahan modal akan dikredit dan penurunan modal akan didebet. E. Setiap penambahan pendapatan bank akan dikredit dan setiap penurunan pendapatan akan didebet. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. A. Akuntansi koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Sedangkan akuntansi koperasi adalah suatu seni pencatatan, pengklasifikasian, pelaporan, dan penafsiran laporan keuangan koperasi dalam suatu periode tertentu. Periode tersebut mungkin bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan, atau tahunan. Biasanya, periode pelaporan di koperasi adalah 1 tahun. Salah satu upaya untuk mengembangkan dan menumbuhkan usaha koperasi adalah melalui penerapan sistem pencatatan akuntansi, khususnya dalam perumusan standar akuntansi keuangan untuk koperasi dan penyusunan laporan keuangannya. Sesuai dengan perkembangan koperasi di dalam laporan keuangannya, kini dalam penyusunannya telah dikeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 27 tentang akuntansi perkoperasian yang telah mendapat revisi pada tahun 1998.
AK nomor 27 ini berisikan tentang karakteristik koperasi, struktur perorganisasian koperasi, usaha dan jenis koperasi, tujuan koperasi, ruang lingkup koperasi, definisi-definisi koperasi, standar penyajian laporan keuangan koperasi. Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 27 ini, laporan keuangan koperasi itu terdiri dari neraca, perhitungan hasil usaha atau PHU, laporan arus kas, laporan promosi ekonomi anggota, dan catatan atas laporan keuangan. B. Akuntansi perbankan. Bank adalah suatu badan yang tugas utamanya sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada waktu yang ditentukan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.